Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassabihin ajmain amma ba'du. Para jamaah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan kedua, selawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju ke jalan yang terang benderang, yakini ad-dinul Islam. Yang ketiga, dalam jamaah dalam majelis ilmu ini saya akan menyampaikan ceramah tentang pemuda sebagai penerus bangsa. Bagaimana peran pemuda itu sangat penting bagi kemajuan bangsa dan kemaslahatan bangsa. Para jamaah hadirin sekalian, kita lihat akhir-akhir ini di berita-berita, banyak sekali para pemuda yang terjebak dalam keadaan maksiat dan perilaku maksiat. Banyak para pemuda kita, banyak teman-teman kita di luar terkena kasus seks bebas, minum-minuman keras, geng motor, tawuran, dan lebih bahayanya lagi ada yang memakai narkoba. Itu yang membuat kita sebagai sesama para pemuda bergeleng-geleng kepala. Kenapa para pemuda-pemuda dan teman-teman kita itu seperti itu? Bukankah para pemuda itu masa depannya masih panjang sehingga dia bisa melakukan hal-hal seperti itu, mengorbankan masa kini dan mengorbankan masa depannya? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keadaan fisik yang sehat bagi para pemuda daripada para orang tua, sehingga para pemuda itu bisa melakukan aktivitas yang positif, yang membangun untuk dirinya sendiri dan juga banyak belajar menuntut ilmu. Itu adalah sebuah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita para pemuda. Tapi para pemuda ini juga rentan akan kemaksiatan. Posisi pemuda dalam Islam sendiri sangat penting. Kata pemuda dalam Al-Quran disebutkan sebagai sosok yang memiliki mental tangguh, berani melawan kebatilan, seperti Ashabul Kahfi yang dikisahkan menolak ajakan Raja Dicyanus untuk menyembah berhala. Kisah 7 pemuda yang bersembunyi di dalam gua selama 309 tahun ini disebutkan dalam Al-Quran dengan kata fityah atau para pemuda sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakusu alaika nabahum bilhaq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Yang artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, adalah pemuda-pemuda yang, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Berangkat dari ayat ini, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa
pemuda selalu menjadi garda terdepan dalam melawan kebatilan dan memperjuangkan kebenaran. Terbukti juga selain 7 pemuda Ashabul Kahfi, para sahabat pada masa perjuangan Rasulullah SAW juga didominasi oleh para pemuda. Dan juga cerita kisah Nabi Ibrahim yang waktu muda menghancurkan patung berhalanya Raja Namrud. Tetapi para pemuda ini juga mempunyai kelemahan. Yang pertama adalah karena emosi usia muda belum stabil, maka usia ini sangat rentan terhadap perilaku kemaksiatan. Hal ini akan menjadi tantangan bagi kaum muda itu sendiri untuk memilih lingkungan dan teman yang baik. Jangan sampai pemuda-pemuda salah dalam pergaulan, memilih lingkungan yang buruk, mendekati teman-teman yang suka maksiat. Astagfirullahaladzim, itu sungguh hal yang seharusnya kita hindari. Sebab lingkungan dan pergaulan teman-teman itu sangat berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kita salah bergaul hingga merusak masa depan kita dan juga mensia-siakan waktu sekarang, di mana waktu kita sekarang sebaiknya kita gunakan untuk menuntut ilmu, banyak berkegiatan positif. Islam bisa besar seperti sekarang ini juga tidak lepas dari jasa para pemuda. Sebab salah satu faktor penting kesuksesan Nabi Muhammad bertakwa karena beliau mendapatkan dukungan sosok-sosok sahabat yang didominasi oleh kaum pemuda. Para hadirin dan hadirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sebagai pemuda juga berpesan, tolong pilihlah pergaulan dan juga lingkungan yang baik seperti orang-orang soleh, ikutin majelis ilmu, juga bersolawat. Itu baik bagi kalian daripada kalian harus berpacaran, harus nongkrong tidak jelas, tidak menghasilkan apa-apa, atau bahkan lebih parah ikut geng motor ataupun juga pergi ke klub-klub malam. Astagfirullahaladzim. Sesungguhnya para pemuda itu sangat penting bagi tonggak kemajuan bangsa. Bangkitlah para pemuda, ayo kita lakukan waktu ini dengan banyak belajar, beribadah, dan juga melakukan hal-hal positif. Jauhilah narkoba dan juga hindarilah kemaksiatan. Demikian para hadirin dan hadirat yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan selebihnya bila ada kata salah apapun itu, saya memohon maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.